buat pakai hero artileri jarak jauh dan sini langsung Valentina sebagai respon. Kadita, Valen, beneran lepas assassin. Ya, Ada Kaja Franco, banyak banget Kufra juga masih ada. Meta sekarang banyak tuker-tukeran ya Om. Kalau di mid tuh Valentina tukar Giv, kalau di assassin Fanny tukar Link ya kan. Kalau di Rom Kaja tukar Franco gitu. Maksudnya banyak banget situasi di mana kayak satu tim band satu, yang lain kayak matching gitu. Ya. Dan itu yang memang membuat balance sebenarnya sih untuk di meta yang sekarang ya. Karena mereka ambil satu ya, masih ada satu lagi terlepas kecuali kalau memang dua-duanya kena ban. Tapi Pakito di ban ternyata. Hero fighter yang tidak menjadi prayo untuk Onyx di ban. Jadi ada Masha memang. Tadi kita sudah lihat Masha dari Boots juga dengan item-item attack speed dia, Corrosion Sight, Swift Boots yang dibuy untuk item pertama dia. Dan last bandnya masih ada Joy yang terbuka untuk mengadu Fanny. Link masih ada. Tidak ada Link. Fanny dilepas. Waduh. Mau gak nih sekarang kayak? Mau gak nih? Mau nggak ya? Masih menjadi pertimbangan ya. First Ini bakal jadi harga yang mahal banget sih kalau Fanny dimainkan, akhirnya dia bisa terbang bebas nih hari ini ya. Yes. Memang win rate-nya kecil, tapi itu sebelum seingatku itu sebelum ini ya. Sebelum adanya patch emblem. Waktu, ya kan ini kan mainnya panjang banget. Dari awal dimulai Snapdragon Pro Series 3 kita, season 3. Wah, udah ada Fanny tapi sebenarnya dari EVOS tuh banyak solusi juga ya. Mereka kalau mau pakai Franco, kalau mau pakai Kaja, Kufra pun semua juga masih up. Jadi solusi itu ada, tinggal pilih aja. Tapi EVOS langsung ngambilnya Grok. First pick, Bro. Ini pertama kali ya kita lihat first pick. Iya, dan juga Groknya ini lumayan flex ya, bisa dimainkan oleh Fluffy bersama dengan Joy. Masih ada single target lock. Kaja open. Kalau Onyx mau deny bisa sih, mereka pick duluan gitu kan. Pilih buat mastiin EVOS nggak dapet. Kalau EVOS nggak ambil, mereka bisa ban lagi. Tapi baru diomongin nih Om. Nabrak ya. Hero jauh. Faramis. Kita mention dikit tadi ada Faramis. Cloud juga bisa. Faramis Cloud. Maju bareng itu udah. Kayak waduh ini mau pecahin atau gimana ya. Di kontes salah, nggak di kontes juga salah. Mau ambil Cloudnya atau mungkin menyelamatkan satu seperti hero single target lock. Bakar Kufra. Kelihatan banget sih mereka masih hati-hati banget ya. Udah berpikir langsung ngambil Franco. By the way ini semua hero-nya dari huruf F loh. Franco, Faramis, Fanny. Betul juga. Salah sih. Benar. Betul. Ini karena saya gabut aja sih kayak. Sampai habis F semua. Emang ada lagi? Siapa? Buat gold nih. God. Ayalo. Float. Float siapa? Cloud jadi Flout gitu. Aduh, loh masih make sense dong kan, Cloud di mana? Di pantai. Iya betul lah. Ya udah. Ya. Saya mengalah karena wanita selalu benar ya. Betul. Oke. Kita fokus di draftnya. Goldline masih kebuka nih Om Wawa. Ya Brody. Oke lah, Brody sebagai golden ya, salah satu golden yang bisa ada stun, ada crowd control yang bisa target. Jadi buat lawan assassin ya lebih bisa ngebantu temennya ya. Iya, dia punya corrosive strike ya buat mengecup Fanny misalnya. Untuk mendekat, bisa kena stun juga. Dan jangan lupakan bahwa Brody ini adalah satu marksman yang punya base damage besar. Jadi basic attack-nya sendiri tuh berasa banget untuk first hit-nya, apalagi dengan item Heptasis yang bisa dibeli, yang biasanya kita lihat dibeli pertama kali. Dan juga dia bisa nembak sambil jalan, itu loh poin plusnya, kayak mau nyicil turret kan enak banget. Masuk dikit, ada merahnya keluar, tarik, bisa free damage. Di teamfight juga sebenarnya ada strategi di mana kalau orang tuh kena Cloud Altar kan masih tanda kutip hidup kan tuh, masih lagi balik lagi. Nah terus pas balik baru dihabisin pakai Tornado Memory, itu juga bisa jadi faktor di fight. Jadi Onyx tuh nggak bakal bisa apa ya, maju mundur dari fight segampang itulah, masih bisa dipunish dari EVOS. Oke. Dan masih menunggu untuk marksman apa yang bakal dipakai oleh Albert, karena sepertinya target band sudah mengarah ke para marksman. No Kari, hero tebal masih akan bisa dipakai, tapi no Martis juga. Hero lain harus dipergunakan. Tapi by the way dengan ngebuang adanya Kari, apakah Tas bakal bermain beta tebel ya? Masih ada Lancelot. Sorry, dia udah punya Joy sebenarnya. Bisa. Jadi Joy-nya ini bisa masuk sebagai jungler kalau Cloud-nya jadi XP lane. Cloud juga di ban itu dia. Semua di target sudah mulai dibuat. Kari, Cloud, Brody.
Ada yang terbuka, Melissa. Melissa, Leslie juga masih terbuka kalau emang masih mau digunakan. Tapi di meta tabrak begini kayaknya nggak terlalu masuk ya. Leslie sebenarnya bagus banget sih buat lawan Joy. Aku suka kalau buat lawan Joy karena Joy kan HP-nya tipis. Tapi Hilda di ban mengamankan agar farming lebih santai untuk Fanny. Gak bakal ada yang mengganggu Fanny-nya. Dan kita belum melihat memang ada gangguan yang bisa dimainkan oleh EVOS Legends. Well, technically Grok bisa sih, tapi emang nggak seoptimal itu ya, nggak se-sustainable hero-hero yang ganggu banget kayak Hilda. Karena Epic ngerapet kan nggak cuman damage early game ya, itu juga digenerasi sama shielding kalau lagi masuk ke semak-semak dari pasifnya itu ngekin banget sih di early game. Ada, aduh aku pengen lihat banget lawan-lawannya tapi udah sabar dulu. Ruby langsung diambil juga. Yep. Salah satu hero yang bisa ngedinai pergerakan Fanny ya. Apalagi sekarang kan untuk efek dari Ruby sendiri itu ada mini sisinya. Tapi Terizla power banget dari tadi kita lihat Terizla yang selalu di-pick sepanjang hari ini. Laku banget ya. Sangat-sangat laku. Setiap match pasti ada. Dan juga kalau penalty zone ini bisa kena ke Brody. Brody nggak bakal bisa attack. Karena kan Iya. ada animasi dia lagi angkat tangan nih. Oh. Nah waktu dia lagi angkat tangan, itunya nyedot penalty zone-nya dia. Oh. Jadi ke cancel terus basic ketingnya. Flicker itu harus dipakai sama Brody. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau, kecuali dia bisa keluar dari zona penalty. Ya itu interaksi yang kita sempet kayak, oh ternyata begitu ya. Ya di M series ya. Iya. Di M Core kemarin tuh di group stage. Agak mengejutkan, Karet. tapi ternyata nggak ada. Karet gold. Ya, Iya, nggak ada marksman ya. Jatuhnya jadi mage gitu di sono. Tapi karena berhubung yang lain juga damage-nya fisikal ya dari Fanny, dari Terizla. Sebenarnya cukup balance sih, dan Harith juga banyak true damage apalagi kalau udah bikin Starlium juga. Jadi buat Evo sekarang Ya sebenarnya satu Starlim ini udah sakit banget. Dan Akai. kayak Akai buat jungler ya. Pakai jungle karena Iya, memang udah ngebuka ke hari tadi juga ya supaya tidak ada hero meltdown Ya cuman ke di sini arah dua hero tebal. tapi balik lagi kalau ngelihat Fluffy Akainya bisa dipakai Fluffy pakai rifle. oh Iya. iya sih, sempat pernah kejadian tuh. Iya benar. Oke. Tapi tahan dulu karena romernya adalah Akai, Dreams dengan Akai. Dia Ini lagi. tapi ya Dreams Ya, adalah user ini Akai. mid Ruby. Handal. Berarti ini mid Ruby loh. Betul. Oke, yaudah nanti kita bakal lihat aja kayak gimana keseruannya ya. Karena kita bakal langsung aja lempar ke caster kita yang sudah ready. Silakan Al dan juga Pak Pulung, take it away. Terima kasih Ibu Mokalate, Arashi dan juga Om Wawa. Yap. Wah, ini adalah pertandingan antara kedua tim dari Indonesia. Pastinya EVOS Legends yang akan berhadapan dengan Onyx. Ini menjadi sebuah perdebatan baru lagi ya dari band NPK yang memang udah tercipta. Kalau kita ngeliat dari EVOS Legend hanya ada satu hero range. Hanya ada satu hero range ya. Betul. Dan apakah ini akan menjadi hal yang sangat baik? Bisa saja ini akan menjadi pedang bermata dua gitu. Iya, karena tadi juga dengan adanya Wah, Joy aja sebagai magic berbeda damage ya. ya. Tapi wow, Berbeda. kita kontra. Sorry. Sorry banget berbeda nih. dulu nih untuk hari ini. Tapi kita sepakat bakal ada 3 game berarti ya. Betul. 2-1 bakal ada match yang keras. Betul. Tapi untuk Pak Pulung kayak saja, kalau aku untuk Onyx. Tapi kita akan lihat akan seperti apa eksekusinya. Karena balik lagi, magic damage dari EVOS Legends cuma berandalkan dari Mengandalkan Joy-nya dari aja. Joy-nya saja, itu dia. Karena Hanya- Ruby mid tadi. Plus itu adalah melee. Dia harus menempelkan tubuhnya dengan satu electrifying blast. Tapi kita lihat saja ini dia match terakhir di hari ini Iya. antara EVOS Legends versus Onyx. Ya, Ruby mid lane. Tadi kita sempat lihat juga ada Terizla mid ya yang dibawakan oleh Hijume, dan sekarang dengan adanya Ruby nih tipikal fighter lagi, dan Ruby ini juga enak banget untuk Yap. ngeganggu pergerakan dari Fanny itu sendiri. Tapi sejauh ini belum terlihat adanya agresivitas di area purple buff milik Kairi. Justru orange buffnya nih yang udah mulai disenggol-senggol sama Keyboy, mau coba untuk rebutan kayak rebutan tiket legend yang tersisa nih. Itu dikit lagi ya teman-teman ya. Jadi hanya sisa yang itu aja. Jadi jangan lama-lama langsung disikat habis saja. Karena untuk sekarang kita fokus lagi menuju ke in-game-nya. Wey, itu di area tengah untuk Hijume akan memiliki satu sisi yang terus-terusan. Karena cooldown-nya untuk sekarang itu kan juga, ya kalau cooldown dari Ruby cepat. Terus dengan set emblem yang sekarang, Ruby bisa jadi lupa akan bagaimana caranya untuk recall. Iya, lupa recall, tapi 3 assassin ya. Dari basic emblem yang memang dibawa juga. Kerusuhan mulai terjadi ini di area rerumputan sebelah kiri. Mereka coba untuk trapping, clear wave terlebih dahulu. Dan sejauh ini gold lead masih bisa dipegang oleh EVOS Legends.
Dan belum terlihat adanya first blood nih selama 2 menit pertama nih. Masih aman-aman aja menunggu nantinya Turtle yang akan segera muncul. Yap, sementara untuk sekarang coba lihat Kairi bergerak di area tersebut, ada satu Iron Hook, nggak kena ke arah siapapun. Masih cukup aman beberapa pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Onyx dan juga EVOS Legend. Yang nggak aman itu apa? Nah, ini sekarang. Hampir aja. Hampir aja ya, but almost is never enough. Tapi sejauh ini dari Turtle yang udah mulai dicetak terlebih dulu, Sans menarik Fluffy dengan Shadow Stampede-nya dan Kairi sudah mulai menghadirkan dirinya. Berfokus ke Orange Buff terlebih dahulu, belum ada kontes yang terjadi, hanya ditarik ulur aja nih Turtle-nya. Ini enak banget deh, Hijume itu udah pakai Breast Mash. Sementara kalau kita berkaca dari Onyx nih, Onyx juga serangannya harusnya akan luar biasa sekali. Untuk Harit dia menggunakan Impurage, bagus sekali karena memberikan skill dengan mana. Tapi untuk sekarang ada Happy Spin, ya udah mulai connect tapi diselamatkan oleh Keyboy. Dilepaskan jepitannya, luar biasa sekali Keyboy. Ditarik ya, ngapain lu jepit-jepit temen gue? Yap. Ditarik. Dan sejauh ini ya Turtle-nya nggak jadi di setup. Mereka lebih bermain aman terlebih dahulu dan Keyboy sudah mengamankan teritorinya dan terbuka visionnya. Hijume sudah memberikan informasi, masih mencari terlebih dahulu keberadaan dari Tas yang sekarang udah mulai lompat nih ya, crossing ke arah jungle dari Kairi dan bahkan Tas ini unggul level loh. Yap, sementara sekarang Tas. Sedikit lagi tersisa, ada Retribution dikeluarkan, ada first blood. Tercipta, Kairi solo pick off luar biasa. Baru dibilang ya unggul level, tapi untuk kali ini dengan adanya pick off yang terjadi, Tas harus merelakan first blood-nya didapatkan oleh Onyx. Dan Turtle-nya sekarang udah ditarik terlebih dahulu oleh Boot di sana. Perlahan tapi pasti mencari informasi dan tarikan dari Keyboy menuju ke arah seorang Fluffy. Beladihannya masih ditahan, gak mau dikomit karena itu adalah Grok. Yap, sementara untuk Tas tadi sepertinya udah memanfaatkan dari satu Rhythm of Joy yang dia miliki dan bersiap sesaat lagi. Electrify itu langsung dikeluarkan, hanya saja tidak ada targeting yang pas yang bisa dia samperin. Untuk Kairinya pergi ke arah berbeda, ada satu lagi Kautal dikeluarkan, pertempuran yang kembali terpecah di area tengah. Kairinya dengan satu stick ambil memiliki begitu baik pengguna yang dia punya, tapi Tas mencoba untuk maju ke depan, tapi itu sedikit gagal dan hilanglah sudah kesempatan untuk EVOS Legend memiliki satu turtle tersebut. Luar biasa sekali Onyx. Biasanya Fanny itu melepas turtle pertama loh. Tapi oke, turtle pertama itu baru dieksekusi di menit yang keempat. Yap. Dan ini masih menjadi keuntungan yang bisa dipegang oleh Onyx dengan first blood. Turtle-nya oke, Tas sekarang udah punya Genius One, tapi dia udah ke pick off sekali. Jadi farming yang tadi, farming speed ya yang dimiliki ya. Tadi satu level unggul di atas dari Kairi. Dan sekarang udah mulai dikejar, mulai disamakan karena waktunya tadi terbuang untuk nunggu spawn. Betul sekali nih. Di area tengah Hijume 1v1 situation berhadapan dengan Sans kembali lagi dengan tas-tas yang dimiliki nih. Sudah rindu kita. Padahal tasnya ada di EVOS Legends ya. Iya, recovery yang cepat ya San. Plot hand dikeluarkan, Ruby down. All in terhadap Ruby. Bener-bener follow up-nya cepat banget ya. Bloodihan yang langsung diikuti dengan damage yang cukup. Dari Hijume yang harus di pick off dan Fluffy udah mulai kecicil. Boots dengan palu yang sangat-sangat besar. Bisa memberikan damage yang cukup besar juga pastinya, sehingga Grok pun udah mulai tembus ya. Apalagi ini Grok XP kan biasanya heptasis ya. Betul, nih Albert menang loh. Menang dari sisi levelingnya, belum lagi dengan satu tambahan wave minion tersebut. XP-nya akan bertambah lagi, akan menjauhkan lagi posisi dari XP yang dia punya. Sementara sekarang Kairi akan mengamankan dulu gold buff. Di area tengah ada Sans mencoba untuk kabur. Ada satu counter yang dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan diri. Sedikit lagi Petersia dan berhasil diamankan begitu saja. Keyboy mencoba untuk bisa mendapatkan satu orang karena sekarang Steel Cable sudah dikeluarkan, tapi ternyata masih tersangkut dengan satu Donrang Wolf King yang dimiliki oleh Hijume. Yap, tapi Sans tadi pasifnya masih banyak ya ditabung, sehingga waktu spawnnya tadi cuman di bawah 5 detik dan sudah muncul kembali pastinya Iron Hook. Ini dari tadi user-user Franco ini meresahkan ya. Betul. Ngeri kita ngelihatnya. Ngeri. Tipis ya, padahal emang itu dengar suara rantainya aja tuh ya. Saya bikin kaget gitu ya, tapi Fluffy mencari informasi, mencoba untuk mengganggu keberadaan dari Kairi yang kali ini ternyata bakal coba untuk mundur terlebih dahulu dan Watchers terconnect, ditarik dan Retribution masih bisa mengamankan Orange Buff ya. Tapi ini informasi yang sangat penting, Turtle-nya udah di set up oleh EVOS Legends dan tanpa ada Retribution nampaknya akan sulit di kontes. Oke. Coba kita lihat ada lagi satu pergerakan penalty zone yang lompat ke bagian depan. Tapi Bursa tinggal di bagian belakang. Coba lihat dia berusaha untuk bisa masuk ke dalam satu lingkaran ke Alta dan Bursa berhasil langsung dihilangkan begitu saja.
saja. Bahkan untuk sekarang ada Tona Memory keluarkan berhasil mencoba untuk kabur dari tersebut. Tapi ada pergerakan dari Albert yang udah join dari dalam fight pula. Burstnya hilang 1 untuk 1. Dreams pun lenyap. Tas masih berhasil kabur ke arah yang berbeda. Tapi di bawah Fluffy. Counter turret lenyap. Plus 1 turtle. Tadi bootsnya kepisah ya. Cold Altar yang dibuka sama Suns ya ini out of range sehingga bootsnya terpunish dan akhirnya dari Evos Legend berhasil lah untuk mengejar dari segi objektif ya. Outer turret hancur dan bahkan kali ini Albert. Buset Albert. Solo pick up di tengah-tengah pemain yang bikin oleh Onyx. Bahkan tadi ada satu pergerakan Kibo yang tepat bersebelahan. Tona Memory harusnya udah bisa dikeluarkan tapi diambil. Suns. Tas dan di bagian belakang Suns mencoba untuk kabur, akankah di-trigger untuk penggunaan di mana tadi call altarnya udah digunakan pula tapi Suns muter dia. Waktu MSC kalau nggak salah Iya, ya. di saat kau membuat sebuah pagar disitulah aku akan mencari jalan putar. Itu yang dilakukan oleh Suns. Benar. Walaupun kamu sudah punya pacar. Iya. Tapi memang kali ini objektif berhasil untuk diamankan oleh Evos Legends ya. 2 outer turret ya top dan bottom yang berhasil untuk dihancurkan. Dan damage dari Tas ini juga udah mulai gak main-main nih. Udah mulai merasa menyakitkan. Dan itu pun bahkan ke Keyboy. Dan kali ini ada Cold Altar yang ke-trigger. Nampaknya dari Suns. Oke, ada ke altar. Namun sekarang Fluffy ada di area tersebut. Sementara orange buff diambil pula. Kairi kehilangan satu orange buff tersebut. Yap, wah. Ini kali dari Evos Legends sudah mulai berhasil untuk bisa melakukan agresi dan bahkan ditarik dengan nama Vendetnya. Masih ada Retribution yang kembali dipaksa untuk keluar. Mengingat Lord yang pertama sesaat lagi akan muncul. Boots sudah selesai dengan Radiant Armornya nih. Harusnya udah bisa setidaknya menahan damage dari Tas. Hampir saja ya. Cuman untuk Tas masih cukup pede. Dia maju wild charge-nya. Connect ke arah dari Boots. Tapi Boots masih punya penalty zone yang itu bisa dimanfaatkan untuk kabur ataupun menyerang balik. Kali ini akan pergi ke arah mana? Di Jume langsung putar arah Keyboy. Mencari sebuah posisi yang cukup baik agar bisa nanti entah dengan Iron Hook ataupun langsung dengan Bloodhunt plus Flicker yang dia pilihin. Oke. Tadi ada Feeder of Heaven ya diamankan untuk Albert. Weh. Yang gimana kali ini? Apa? Kaget aja. bunyi dor kayak gitu tuh kadang orang ke-trigger, Bu. Itu gebukan terakhir dari Boots itu. Lebih ke gua sih sebenarnya. Iya gua benar yang juga. trigger. Wah, ketarik 3. Aibo Vendetnya plus Flicker connect 3 ke antar pas banget Dreams. Mundur pula tapi sekarang hijaunya pula selejam. Terdapat memori dari Bram membuat Boots pun hilang dari area tersebut 1 untuk 1. 1 untuk 1 ya. Mid lane tukar dengan adanya XP lane tapi ya sama-sama fighter juga. Ini benar-benar bagus banget sih momentum dari Hijume. 3 orang yang langsung ketarik, tapi follow up dari Onyx juga cukup cepat ya dengan ada Cold Altar, dibalikin lagi pakai penalty zone. Sehingga akhirnya hanya ada pertukaran 1 untuk 1 aja. Lordnya masih coba untuk dibuka visionnya oleh Dreams di sana dengan Akai. Untuk sejauh ini kita akan melihat dari segi goldnya Evos Legends mereka berhasil untuk bisa mendapatkan turret yang membuat goldnya jadi unggul. Karena lihat Evos Legends turretnya masih utuh. Betul. Kehilangan 1 outer turret di bawah dan juga 1 di atas. Sekarang Boots akankah tertarik sudah tapi itu adalah Hijume, mereka mundur kembali. Di bagian belakang ada konsil yang segera dikeluarkan. San ke trigger untuk menggunakan 1 ke altarnya. Yap, dan ini informasi yang mahal banget sih. Nantinya kontes di area Lordnya tanpa akan ada Cold Altar yang dimiliki oleh Suns. Dan sekarang ini masih Lord pertama, masih belum Lord yang enhance juga, tapi nampaknya konsil sudah mulai dibuka. Yap, sementara itu sekarang Bras bagian belakang terus mencicil. Keyboy mencoba untuk menarik ke arah 1 orang, tapi tidak ada yang berhasil terkena. Ada penalty zone, mereka mencoba untuk bisa mendekat lagi ke arah dari Lord tersebut. Ada Kairi yang udah mendekat pula, siapa yang mendekat Lord tersebut ternyata. Itu adalah Tas. Namun sekarang ada Zaman Force, Kairinya mulai maju ke bagian depan, tapi Heavy Spin kali ini mencoba untuk bisa mendorong. Tasnya langsung hilang. 1 orang hilang dari masing-masing tim. Sementara untuk Bransya mencoba untuk bisa mengantarkan damage balasan. Ada 1 flicker. Bloodhunt dikeluarkan, Bransya benar-benar dikejar sampai ke ujung dunia. Ya, walaupun menukarkan nyawa dari Keyboy dan juga Suns, tapi ini pick off pertama untuk Bransya kali ini dari Zaman Force. Udah mulai dibuka dan Dreams menerima damage yang cukup besar sehingga unstoppable. Bisa didapatkan oleh Kairi tanpa tumbang sama sekali, tapi Albert mau lari kemana? Terkena dengan adanya Bigot dan Offended kali ini Albert masih mencoba bertahan dan outplay dari Albert bisa menghindari sergapan tapi tidak dengan Wild Charge yang kali ini berhasil untuk menumbangkan Albert di sana. Yap, itu dia Chrono Dash yang begitu membingungkan 2 player dari Evos Legend tapi berujung dengan hilangnya pula. Di tempat yang berbeda, Purple Buff yang berhasil diamankan oleh Kairi. Kairi sekarang punya bahan bakar. Wih, bahan bakar tuh ya udah semangat ya, udah kenyang pastinya. Tapi Lord yang
pertama ini akan menjadi Lord giveaway aja karena bisa di-clear dengan cukup mudah juga. Tapi outer turret mid lane nih yang bakal langsung dipaksakan. Dan ini damage dari Brands udah nggak main-main. Dia udah punya Malefic Roar juga. Yap. Tadi sepertiga dari segi hit point dari outer turret. 2 kali pukul sama Brands sudah langsung hilang. Sebenarnya keputusan yang bagus banget tadi ya dari Kiboy itu sendiri. Ini adalah kesempatan terakhirnya gitu loh. Daripada nantinya dia hilang di situ tapi nggak ngebawa siapapun. Makanya di flicker langsung di Bloodhunt aja terkunci. Tadi ada pergerakan Sans pula. Item ini dia. Ya, selain ada Bloodhound ada Blood Wings ya yang diamankan oleh Tas juga. Ada Holy Crystal, ada Genius One Betul. juga dan Arcane Boots di sana. Tapi dengan adanya head to head antara kedua belah jungler ini masih diunggulkan oleh Kairi. Walaupun emang tipis-tipis aja, sekarang udah makin terlihat ya. Perbedaannya ada di area XP-nya. Dengan item-item attack yang dimiliki oleh Fluffy. Ada Heptasis, ada Blade of Despair. Dan menuju ke arah item defensive magic yaitu Athena Shield harusnya. Wih, konsil. Siapa yang akan terjepit tapi ternyata tidak ada satu orang pun yang berhasil diamankan. Mereka mundur kembali. Ada Burst siap untuk mengeluarkan penalty zone-nya karena sekarang Burst-nya perlahan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Ada pergerakan di mana penalty zone dan juga flicker bisa dikeluarkan secara bersama dan benar saja itu coba lihat ada beberapa player berhasil terkena dengan adanya penalty zone yang dikeluarkan oleh Burst. Sementara Tas mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx itu sendiri tapi kalau Ata membuat itu semua berubah. Tapi di bagian belakang Kairi mencoba untuk bisa menghantarkan damage begitu mengerikan Brasnya. Berada di tengah-tengah kerumunan player dimiliki oleh Onyx tapi double kill bisa didapatkan oleh Kairi. Bakal tuh sekarang terlihat ada satu player lagi berhasil dihancurkan. 3 player dimiliki oleh Boss Legend pun lenyap seketika. Oke, 3 player karena tadi benar-benar Albert juga ngasih damage dari Fluffy. Tershutdown di tangan Kiboy. 2 tukar 4 bukan pertukaran yang adil sehingga outer turret di arah mid berhasil untuk dihancurkan dan goldnya sekarang sudah dipegang kembali oleh